Jadi bisa diceritakan sekali lagi Bu Hediana, lebih detail ya, gimana kalau ada seorang korban yang ingin mencari pertolongan melalui AWS. Yes. Jadi kalau Anda adalah korban atau merasa bahwa Anda mungkin korban kekerasan atau kenal seseorang yang mungkin saja dia itu korban kekerasan, Anda bisa menelpon crisis line of AWS. Itu teleponnya 415 751 0880, or you can kita juga punya toll free number, yaitu 1-877-751-0880. Nah, um, setelah setelah Anda menelpon kami, kita akan membicarakan apa sih situasinya, dan kita akan menanyakan kepada klien itu inginnya apa. Ada klien yang hanya mau menelpon untuk diskusi aja, jadi tidak memerlukan bantuan tapi hanya memerlukan informasi. Mereka tidak mau datang ke shelter tapi mungkin ingin langsung pergi ke lawyernya sendiri. Bisa juga begitu. Jadi kita akan determine together apa yang sebenarnya yang diperlukan. Kalau mereka memerlukan kontak dengan lawyer dan juga perlu tempat tinggal karena ingin melarikan diri dari situasinya, lalu kita akan mendiskusikan situasi hidup di Asian Women's Shelter, karena itu rumah besar dan itu communal living. Semua orang saling membantu membersihkan kamar mandi, membersihkan hallway, segala macam. Mau nggak hidup seperti gitu? Ada yang mau, ada yang tidak. Dan Asian Women's Shelter itu juga pendek, cuma 12 minggu ya. Jadi kita tidak tinggal di sana sampai setahun. Ada yang mau tinggal begitu, ada yang lebih baik tinggal sama kawan. Jadi once you talk to me or to somebody, we can discuss, step by step what we should do. Apakah korban dikenakan biaya untuk mendapatkan pertolongan melalui AWS, dan kira-kira AWS itu dapat sumbangannya dari mana aja itu? Tidak ada ongkos. Kalau Anda memerlukan bantuan dari kami, telepon saja crisis line dan tidak ada ongkos. Crisis line-nya sendiri ada 800 number. Apakah 24 jam? Yes, itu 24 jam. Kalau perlu bicara dengan orang yang berbahasa Indonesia, mungkin harus tunggu. Mungkin harus janji kapan saya akan bisa menelpon Anda kembali. Tapi itu semuanya bebas. Shelter sendiri, kalau mampu bisa bayar, tapi pada umumnya kita tidak memungut ongkos. Jadi tidak ada ongkos untuk sandang, pangan, rumah, dan ongkos lawyer. Ongkos lawyer itu biasanya yang paling mahal, tapi kita bekerja sama dengan Asian and Pacific Islander Legal Outreach, APILO. Mereka juga non-profit yang tugasnya adalah membantu community yang tidak mempunyai financial power untuk membayar. So don't worry about that. Nah, bagaimana APILO atau Asian Women's Shelter itu bisa mendapatkan funding? Kita mendapatkan grants dari pemerintah, kita mendapatkan grants dari foundation, dan juga banyak sumbangan dari community members like yourself. Ini kembali lagi ya, bicara soal korban orang Indonesia yang tidak punya status maupun yang punya status. Apakah AWS bisa menjamin konfidensialitas kasus sang korban? Yeah, that's a very good question. Banyak orang yang tidak mau mencari bantuan karena takut kerahasiaan atau confidentiality kasus mereka itu terbuka. Karena kan kita mau minta bantuan, kita ke gereja, nggak taunya seluruh gereja tahu, jadi kita malu. Ya, seringkali itu adalah barrier, itu adalah halangan
mengapa korban kekerasan tidak mencari bantuan. That's true. Now kalau ada masyarakat Indonesia, anggota masyarakat Indonesia yang mau menelpon Asian Women Shelter, saya bisa menjamin bahwa kita akan menyimpan kasus ini sebaik-baiknya. Karena polisi kita adalah kita tidak share dengan siapapun kalau tidak boleh oleh orangnya itu. Jadi kalau si yang menelpon bilang, tolong Bu Hediana jangan bilang pada siapapun, saya akan menyimpan kasus itu sebaik-baiknya. Tentu saja kalau nanti berurusan dengan lawyer, dengan polisi, kita harus menceritakan. Tapi kita bisa bagaimana caranya tidak usah share dengan orang-orang lain. Yes, we have to keep the confidentiality. Karena itu juga untuk safety, untuk keselamatannya klien-klien kami. Melalui pengalaman kasus-kasus yang sudah ada, kira-kira bantuan imigrasi seperti apa yang Ibu Hediana bisa jelaskan untuk para korban? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali karena banyak orang tidak mau meminta bantuan. Again, karena takut soal imigrasi atau tidak berani share dengan kami bagaimana kasus imigrasi mereka. So again, kalau Anda menelpon Asian Women Shelter, we will keep your case really confidential. Mengenai soal imigrasi, sebagai karena saya bukan attorney, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Tetapi yang saya bisa katakan adalah ada bantuan-bantuan imigrasi dari pemerintah Amerika untuk korban kekerasan. Untuk korban kekerasan rumah tangga itu ada yang namanya VAWA, VAWA. Lalu untuk trafficking itu ada T-visa. Lalu juga ada untuk korban kekerasan secara umum, victims of crime, itu ada U-visa. Nah, untuk jelasnya paling baik adalah menghubungi attorney kami di Asian and Pacific Islander Legal Outreach. Teleponnya 415-567-6255. Ibu Hediana, terima kasih banyak atas wawancaranya yang sangat informatif. Semoga melalui wawancara ini kita bisa lebih banyak menolong para korban orang Indonesia. Para penonton dan pembaca Kabari, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa ke website San Francisco AWS. Websitenya adalah www.sfaws.org atau teleponnya 415-751-7110 415-751-7110, atau jika dalam keadaan emergency bisa telepon ke crisis line mereka yang 24 jam. Teleponnya adalah 1-877-751-0880 atau 1877-751-0880.